Assalamualaikum, hai teman-teman. Dalam pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Adapun aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari untuk reaksi redoks dan elektrokimia ini banyak sekali ya teman-teman. Ada baterai yang kita pakai sebagai sumber lighting pada senter, kemudian ada aki yang kita pakai sebagai sumber kelistrikan di dalam motor maupun mobil, dan baterai yang ada di dalam handphone juga prinsipnya menggunakan reaksi reduksi dan oksidasi. Pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks terdiri dari reaksi oksidasi dan reduksi. Dan peristiwa suatu atom melepaskan elektron ini kita sebut sebagai oksidasi karena di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dan peristiwa suatu atom menerima elektron disebut sebagai reduksi karena di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contoh reaksi redoks. Reaksi kalium dengan klorin merupakan reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana oksidasi yaitu pelepasan elektron dialami oleh K yang melepaskan satu elektron dan berubah menjadi K+. Bilangan oksidasi K naik dari 0 menjadi +1. Kemudian untuk reaksi reduksinya yaitu penerimaan elektron dialami oleh klor atau Cl yang menangkap satu elektron berubah menjadi Cl-. Bilangan oksidasi Cl turun dari 0 menjadi -1. Penyetaraan persamaan reaksi redoks ada dua cara. Yang pertama adalah metode bilangan oksidasi dan yang kedua adalah cara setengah reaksi. Adapun di dalam video kali ini kita akan membahas metode bilangan oksidasi. Metode bilangan oksidasi. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal ya teman-teman. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah contoh soal. Tuliskan persamaan reaksi ion yang terjadi antara Al dan NO3- dalam suasana basa dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Jika diketahui perubahan yang terjadi, Al berubah menjadi AlO2- dan NO3 berubah menjadi NH3. Kita bahas langkah yang pertama. Menuliskan zat-zat yang bereaksi di sebelah kiri tanda panah dan zat-zat hasil reaksi di sebelah kanan tanda anak panah. Nah, seperti ini teman-teman. Al direaksikan dengan NO3-, maka hasilnya adalah AlO2- ditambah dengan NH3. Kemudian langkah yang kedua adalah menandai bilangan oksidasi semua atom yang terlibat di dalam reaksi redoks. Adapun langkah yang kedua adalah seperti ini. Al ditambah dengan NO3- menghasilkan AlO2- ditambah NH3. Adapun bilangan oksidasi Al adalah 0, bilangan oksidasi N adalah +5, kemudian total bilangan oksidasi O3 adalah -6. Sedangkan untuk bilangan oksidasi Al di dalam AlO2- adalah +3 dan total bilangan oksidasi O adalah -4. Dan bilangan oksidasi N di dalam NH3 adalah -3 dan total bilangan oksidasi H adalah +3. Langkah yang ketiga, yaitu menandai atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan menghitung besarnya perubahan bilangan oksidasi. Jika atom yang mengalami redoks lebih dari 1 di dalam rumus ion atau molekulnya, maka hitunglah jumlah perubahan redoks atau jumlah atom dikalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, langkah yang ketiga adalah seperti ini. Jika Al yang awalnya mempunyai bilangan oksidasi 0 kemudian berubah menjadi +3, maka berarti di sini Al mengalami oksidasi dari 0 berubah menjadi +3 sehingga terjadi 3 perubahan bilangan oksidasi. Dan N yang mempunyai bilangan oksidasi awal adalah +5 kemudian berubah menjadi
N mempunyai bilangan oksidasi negatif 3. Berarti di sini N mengalami reduksi di mana plus 5 berubah menjadi minus 3. 8 bilangan oksidasi mengalami penurunan pada N. Kemudian langkah yang keempat, jumlah perubahan bilangan oksidasi zat yang mengalami oksidasi atau reduktor dituliskan sebagai koefisien zat yang mengalami reduksi atau oksidator. Sedangkan jumlah perubahan bilangan oksidasi zat oksidator dituliskan sebagai koefisien zat reduktor. Langkah keempat adalah sebagai berikut. Karena reduktornya adalah Al, maka mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 3, sehingga angka 3 dituliskan di depan oksidator, yaitu NO3-. Di sini Al, angka 3 kita letakkan di depan NO3-. Kemudian karena oksidatornya adalah NO3-, dia mengalami perubahan bilangan oksidasi sebanyak 8, maka angka 8 dituliskan di depan reduktor atau di depan Al. Kemudian langkah yang kelima, yaitu menyamakan atom-atom yang mengalami reduksi oksidasi. Jumlah atom Al di ruas kiri adalah 8, maka jumlah Al di ruas kanan juga harus 8. Jumlah atom N di ruas kiri 3, maka jumlah N di ruas kanan juga harus 3. Sehingga di sini didapatkan reaksinya 8 Al ditambah dengan 3 NO3- menghasilkan 8 AlO2- ditambah dengan 3 NH3. Kemudian langkah yang keenam adalah menyetarakan jumlah muatan ruas kiri dan ruas kanan. Dalam suasana asam dengan cara menambah H+, sedangkan dalam suasana basa dengan cara menambahkan OH-. Karena jumlah muatan di ruas kiri -3, sedangkan di ruas kanan adalah -8, oleh karena itu di ruas kiri perlu ditambahkan OH- sebanyak 5, karena di sini suasananya adalah basa. Sehingga persamaan reaksinya berubah menjadi 8 Al ditambah dengan 3 NO3- ditambah dengan 5 OH- menghasilkan 8 AlO2- ditambah dengan 3 NH3. Kemudian langkah yang ketujuh, ini adalah langkah yang terakhir, jumlah atom H di ruas kiri dan di ruas kanan disamakan dengan menambahkan H2O. Sehingga jumlah atom H di ruas kiri 5, sedangkan di ruas kanan adalah 3, kita kalikan 3, hasilnya adalah 9. Oleh karena itu, di ruas kiri perlu ditambahkan H2O sebanyak 2. Nah, jadi hasil akhir reaksinya adalah sebagai berikut. 8 Al ditambah dengan 3 NO3- ditambah dengan 5 OH- ditambah dengan 2 H2O menghasilkan 8 AlO2- ditambah dengan 3 NH3. Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Untuk selanjutnya nantikan video Bu Anti yang akan datang. Wassalamualaikum.